Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariel Haq dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Saya di sini akan menceritakan protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksin. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif virus corona sudah di atas 1,5 juta jiwa pada tanggal 2 bulan 7 2021. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus corona. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia ini tidak mudah. Namun beragam upaya terus melakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang secara bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebuah 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari. Terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, menggunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disingkat WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang yang sehat. Namun virus corona ini yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiringnya bergulirnya waktu. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, baik atau batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau yang disingkat Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak
dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, mesti sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Pencegahan virus corona ini dapat dilakukan secara sederhana, dan sayangnya semua orang tidak mematuhi protokol tersebut. Dan alasan mengapa vaksinasi COVID ini sangatlah penting. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen atau zat yang sudah diolah demikian rupa sehingga aman, dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutuskan rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, hingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaiknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjadikan produktif dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alami yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Maka, pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double masker, dengan masker medis, dilapisi bagian luarnya dengan masker kain agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan,
dan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Terima kasih. Ini yang saya ceritakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.